Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas pertanyaan yang kayaknya sering banget ya kepikiran. Bisa nggak sih uang beli kebahagiaan? Pertanyaan klasik, tapi selalu relevan ya. Betul. Nah, kita bakal gali ini dari satu sumber yang menarik nih. Satu bab judulnya Orang-orang Paling Bahagia Yang Saya Kenal. Ini dari buku The Art of Spending Money. Oke, Fokus kita tuh pengen ngerti kenapa rasa cukup itu seringkali malah lebih penting daripada sekedar punya lebih. setuju banget. Bab ini tuh langsung nantang pemikiran umum gitu ya, yang mikir kalau bahagia itu pasti karena duitnya banyak. Iya kan? Sumber ini malah ngarahin kita ke faktor psikologisnya. Gimana kita ngelola ekspektasi, terus nemuin rasa puas, gitu. Jadi misi kita kali ini kita kupas tuntas ya. Apa sih sebenarnya yang bikin orang happy sama kondisi finansialnya? Nggak cuma soal angka doang. Betul. Melampaui angka dan kepemilikan materi itu sendiri. Menarik banget premis awalnya. Jadi bukan soal berapa banyak duitnya, tapi soal jarak ya. Jarak antara yang kita punya sekarang sama yang kita pengenin atau harapkan. Tepat. Konsep utamanya itu kepuasan, atau kalau bahasa Inggrisnya contentment. Ini kunci banget nih. Oke, contentment. Coba kita dalami lagi deh konsep kunci ini. Ya, jadi sumber kita ini menekankan kalau hampir semua rasa bahagia atau nggak bahagia kita itu datangnya dari situ. Dari kesenjangan antara ekspektasi sama realita kita. Hmm, Ada analogi bagus yang dikutip dari Marcel Proust. Ini soal pelukis, Jean-Simeon Chardin. Pelukis ini tuh terkenalnya ngelukis hal-hal biasa aja sehari-hari. oh iya. Kayak gimana tuh? Ya, kayak semangkuk buah, roti, hewan buruan, pemandangan yang simpel gitu. Hal-hal yang mungkin kita anggap remeh kali ya. Iya, yang ada di sekitar kita aja gitu ya. Nah, itu dia. Pesan Proust tuh, si Chardin ini ngajarin kita buat nemuin keindahan, nemuin kepuasan dari hal-hal yang udah ada di depan mata kita. Hal-hal biasa yang kita punya. Bukan malah ngimpiin yang ideal, yang jauh gitu ya. Betul. Bukan terus-terusan pengen sesuatu yang ideal, yang mungkin nggak bakal kecapai juga. Ini relevan banget sama cara kita lihat duit dan ekspektasi hidup. Belajar nikmatin roti sama buah yang udah ada di meja kita gitu. Dan ini nyambung langsung ya sama judul babnya, Orang-orang Paling Bahagia Yang Saya Kenal. Penulisnya kan cerita pengalaman dia sendiri. Iya, dia nggak matin. Orang yang menurut dia paling bahagia itu ternyata bukan yang paling kaya raya, bukan yang paling sukses gemerlap gitu, tapi justru yang paling puas. Nah, itu dia. Mereka yang udah sampai di titik bisa bilang, oke lah gue cukup sama apa yang gue punya dan siapa diri gue, gitu ya. Betul. Ada contoh personal yang kuat banget dari penulisnya soal nenek mertuanya. Secara finansial nih, beliau ini hidupnya sederhana banget. Cuma ngandelin dana jaminan sosial yang minim. Wah, Bahkan secara teknis ya, bisa dibilang ada di garis batas kemiskinan gitu. itu kondisi yang biasanya kita anggap jauh dari bahagia ya. Kalau standarnya materi, Iya, kalau pakai standar ekonomi, mungkin iya. Tapi menurut penulisnya nih, dalam pikiran si nenek ini, beliau tuh merasa punya segalanya. Semua yang dia butuhin dan pengenin. oh wow. Kebahagiaannya itu datang dari kebun kecilnya, dari buku-buku yang dia pinjam di perpus. Dia punyanya dikit, tapi keinginannya tuh lebih dikit lagi. Nah, disitulah kekayaannya, menurut penulis. Itu contoh yang ngendah banget sih, soalnya nantang asumsi kita soal apa artinya miskin dan kaya. Jadi mikir, jangan-jangan banyak kebahagiaan tersembunyi kayak gitu ya di sekitar kita, yang nggak keukur pakai standar ekonomi ya. Benar banget. Ini bisa kita rangkum pakai semacam rumus sederhana deh dari sumber ini. Kebahagiaan itu ditentuin sama seberapa lebar atau sempitnya jarak antara ekspektasi Anda sama realita Anda. Oke, ekspektasi versus realita. Jadi orang yang punya jet pribadi tapi masih ngerasa kurang soalnya temennya punya kapal pesiar lebih gede, ya secara psikologis dia miskin. Iya ya. Sebaliknya, orang kayak nenek tadi, kebutuhannya simple, keinginannya terpenuhi, nah dia ngerasa kaya. Penting juga nih digarisbawahi kayak yang ditekankan di sumbernya, ini bukan berarti kita harus hidup kayak pertapa gitu ya, nolak semua kenikmatan materi. Wah, sama sekali bukan. Anda bisa aja punya rumah bagus, mobil nyaman, nikmatin liburan enak, dan tetap merasa puas. Jadi kuncinya bukan di level kepemilikannya ya. Bukan. Kuncinya di kondisi mental kita terhadap kepemilikan itu. Bisa nggak kita nikmatin itu tanpa terus-terusan ngerasa ada yang kurang atau pengen level berikutnya? Kepuasan sejati, kata bab ini, itu kondisi pas nggak ada yang kerasa kurang,
nggak peduli gaya hidup Anda simple atau mewah. Nah, ini nyambung ke jebakan yang sering kita alami nih. Terlalu fokus sama apa yang nggak kita punya. Aku suka kutipan Iris Murdoch di bab ini. Yang mana tuh? Yang bilang orang dari planet tanpa bunga bakal nganggep kita gila karena dikelilingi hal seindah itu sepanjang waktu. Wah, itu metafora bagus banget. Kita tuh dikelilingi bunga-bunga ya dalam hidup. Hal baik yang udah kita punya, tapi saking biasanya kita jadi nggak lihat indahnya lagi. Nggak ngehargain. Malah fokus ke bunga punya tetangga atau yang di planet lain gitu ya. Iya, persis. Sama kayak ungkapan kaum stoik yang juga dikutip tuh. Oh ya, yang mana tuh? Tidak membutuhkan kekayaan lebih berharga daripada kekayaan itu sendiri. Dalam banget ya, kaum stoik kan filsuf Yunani kuno itu ya, yang fokusnya ke mental kuat, penerimaan, lebih berharga nggak butuh daripada punya. Wow. Betul. Dan ini masuk ke akar masalahnya. Gimana otak kita kerja soal keinginan? Pengen sesuatu yang nggak bisa kita punya tuh sumber frustrasi gede banget. Sumber kita ngejelasin, otak kita tuh sebenarnya nggak benar-benar pengen tas mahal atau mobil sportnya itu sendiri loh. Yang dia kejar itu sensasi kimianya, yaitu dopamin. Oh, hormon kesenangan itu ya. Lebih tepatnya hormon antisipasi kesenangan. Dopamin keluar pas kita pengen, pas kita ngarep dapat sesuatu yang baru, pas kita berusaha meraihnya. Proses mendapatkan atau ngejar itulah yang micu dopamin, bukan sekedar punyanya. Jadi pas sudah dapat barangnya, Seringkali dopaminnya turun drastis, sensasinya udah lewat. wah jadi otak kita ini kayak pecandu sensasi ingin ya, bukan sensasi punya. Pantasan susah puas. Ada contoh menarik soal ini di sumbernya kan? Ada beberapa. Misalnya kutipan dari Will Smith soal ketenaran. Dia bilang, proses jadi terkenal itu rasanya luar biasa, euforia banget. Tapi pas sudah terkenal, Jadi biasa aja. jadi biasa aja, bahkan bisa jadi beban katanya. Sensasi ngejarnya itu hilang. Ada juga cerita soal Richard Nixon kan, pas sudah pensiun, dia ngamatin orang-orang super kaya yang dia kenal. Iya. Dan menurut dia, banyak dari mereka itu justru termasuk orang yang paling nggak bahagia. Waduh, gimana tuh? Dia deskripsiin mereka tuh kebanyakan minum, kebanyakan ngomong, kesedikitan mikir, terus pensiun tanpa tujuan hidup yang jelas. Nixon bilang sesuatu yang relevan banget nih. Apa tuh? Pas Anda nggak punya barang-barang mewah, barang itu kerasa penting banget, Anda pengen banget. Tapi kutipannya nih, pas Anda udah punya, itu nggak ada artinya apa-apa buat Anda. Sensasi dopamin dari punya barang itu udah hilang. Ini kayak hedonic treadmill itu ya. Kita lari terus ngejar sesuatu, tapi pas nyampe, garis finishnya geser lagi. Nggak ada ujungnya. Tepat sekali. Ngejar apa yang nggak kita punya itu alami banget. Dorongan manusiawi lah. Tapi kalau nggak dikelola ya jadi jebakan. Tiang gawangnya geser terus. Contohnya gimana tuh? Dapat promosi, senang bentar, terus udah ngelirik posisi di atasnya lagi. Beli rumah baru, happy sebentar, terus mulai mikirin renovasi atau rumah yang lebih gede lagi. Dopamin kerja high bentar, terus otak nanya, oke, next apa nih? Persis. Ini permainan yang nggak bisa dimenangin kalau caranya terus-terusan main ngejar lebih tanpa henti. Wah, jadi kita kayak kejebak lingkaran dopamin yang nggak ada habisnya ya. Kedengarannya capek banget. Kalau kita sadar kejebak di sini, gimana caranya keluar? Apa saran penulis di bab ini? Nah, sumber kita ini nawarin beberapa strategi kunci. Yang pertama, dan ini mungkin paling dasar ya, itu bedain dan kejar kepuasan daripada sekedar kebahagiaan sesaat, happiness. Apa bedanya tuh? Bukannya sama-sama positif? Sama-sama positif, tapi beda durasi sama kedalamannya. Kebahagiaan sesaat itu kayak ledakan singkat. Seneng, tapi cepat hilang. Penulisnya ngasih analogi kayak denger lelucon lucu banget. Oke. Nanya, ada yang lain nggak? Kebahagiaan kayak gitu sifatnya sementara. Oke, terus kalau kepuasan, contentment tadi. Kalau contentment itu lebih kayak perasaan tenang yang dalam dan tahan lama. Ini kondisi pas Anda ngerasa cukup, ngerasa damai sama apa yang Anda punya dan siapa diri Anda sekarang. Pas Anda ngerasa puas, dorongan buat terus-terusan ngejar lebih itu jadi reda. Jadi kepuasan ini semacam rem buat treadmill hedonis tadi ya, biar kita nggak lari terus. Bisa dibilang gitu. Pas Anda puas, Anda berhenti lari ngejar fatamorgana. Nah, inilah, menurut sumber, syarat utama buat bisa benar-benar hidup di saat ini. Living in the present. Maksudnya gimana tuh? Anda nggak lagi terus-terusan kejebak mikirin penyesalan masa lalu atau khawatir soal masa depan. Anda bisa nikmatin dan ngehargain apa yang ada sekarang. Kerjaan Anda, rumah Anda, hubungan Anda, momen-momen kecil sehari-hari.
Berarti cara menangin permainan dopamin ini justru dengan berhenti maininnya ya? Dengan nyampe ke kepuasan itu. Tepat. Sumber kita berpendapat, pas Anda sadar kalau Anda udah punya semua yang dibutuhin buat ngerasa puas, bahkan bahagia saat ini juga, nah itu salah satu bentuk kekayaan finansial dan psikologis terbesar yang bisa Anda capai. Ini ngebebasin Anda dari siklus pengen terus-terusan. Itu strategi yang kuat sih. Terus ada lagi nggak strategi lainnya? Kalau kita udah mulai bisa merasa cukup nih, penulisnya juga bilang kita perlu ngubah cara kita mikir soal kekayaan itu sendiri kan? Ada rumus baru gitu. Benar. Strategi kedua, itu definisi ulang apa itu kekayaan. Rumus biasa kan biasanya cuma lihat sisi aset atau pendapatan ya, apa yang Anda punya. Tapi, rumus yang lebih kuat menurut bab ini adalah kekayaan sama dengan apa yang Anda punya dikurangi apa yang Anda inginkan. Wah, menarik. Jadi ada dua sisi nih yang bisa kita atur buat nambah kekayaan kita dalam arti ini. Persis, Anda bisa nambah kekayaan dengan nambah apa yang Anda punya, misalnya cari duit lebih banyak, atau dengan ngurangin apa yang Anda inginkan. Dan menurut penulisnya, jalur kedua ngurangin keinginan, numbuhin rasa cukup, itu seringkali jauh lebih efektif buat kesejahteraan jangka panjang. Kenapa lebih efektif? Karena, pertama, ngurangin keinginan itu jauh lebih ada dalam kendali Anda dibanding faktor luar kayak pendapatan atau pasar, ya kan? Anda punya kuasa penuh atas ekspektasi dan keinginan Anda sendiri. Iya juga ya. Kedua, ini permainan yang bisa Anda menangin. Bakal selalu ada aja orang yang punya lebih banyak dari Anda. Jadi, ngejar lebih itu sering nggak ada habisnya. Tapi Anda bisa nyampe di titik di mana Anda benar-benar ngerasa cukup sama apa yang Anda punya. Itu kemenangan yang nyata dan awet. Jadi pengen lebih sedikit itu bisa ngasih dampak kebahagiaan yang sama atau malah lebih gede daripada dapat duit lebih banyak. Secara psikologis, iya. Dan perlu kita tekenin lagi ya, ini bukan soal hidup menderita atau anti materi loh. Justru sebaliknya. Oh iya, gimana tuh? Sumber ini bilang, pas Anda udah nyampe rasa puas itu, baru deh Anda bisa benar-benar nikmatin apa yang Anda punya. Anda bisa beneran nikmatin rumah yang Anda tinggali tanpa banding-bandingin sama rumah tetangga. Nggak kepikiran yang lain gitu ya? Ya, bisa nikmatin liburan tanpa ngerasa harus pamer atau ngejar destinasi berikutnya. Rasa syukur yang tulis munculnya dari fondasi kepuasan ini. Jadi paradoksnya dengan pengen lebih sedikit, kita justru bisa lebih nikmatin apa yang udah kita punya. Tepat sekali. Coba deh Anda renungin bentar, mana yang lebih kaya dalam arti sebenarnya? Seorang miliarder yang tiap pagi bangun rasanya cemas, mikirin apa yang belum dia punya, iri sama miliarder lain yang hartanya lebih banyak. Atau seseorang dengan hidup biasa aja, mungkin penghasilan rata-rata, tapi bangun tiap pagi ngerasa damai, puas, bisa nikmatin secangkir kopi paginya, bisa ngehargain hal-hal kecil dalam hidupnya. Sumber ini jelas banget ngarah ke jawaban kedua. Saya kenal ini. Intinya, kebahagiaan sejati soal duit itu kayaknya nggak terlalu bergantung ke jumlah duitnya ya. Iya, lebih ke kemampuan kita ngelola ekspektasi dan numbuhin rasa puas atau contentment tadi. Kebahagiaan itu ditemuin bukan pas ngejar lebih terus-terusan, tapi pas kita bisa ngehargain cukup. Betul. Ini soal nutup jarak antara apa yang kita punya sama apa yang kita pengen. Caranya nggak cuma nambah kepemilikan, tapi juga, dan ini mungkin lebih penting, ngendaliin keinginan kita. Dan kalau kita tarik ini ke konteks hidup yang lebih luas, ini kayak pengingat ya, duit emang punya peran, nggak bisa dipungkiri lah. Tapi mungkin perannya nggak segede yang sering kita bayangin buat dapetin fondasi kebahagiaan yang sebenarnya. Bener banget. Kayak yang pernah diidentifikasi sama psikolog Carl Jung, dan sering dikutip juga ya soal kebahagiaan. Elemen inti hidup yang memuaskan itu kan nyangkup hal-hal kayak kesehatan fisik mental yang baik, Hubungan pribadi yang harmonis. keluarga, pasangan, sahabat, terus kemampuan nikmatin keindahan seni dan alam, standar hidup yang wajar, pekerjaan yang ada maknanya. Dan punya pandangan hidup gitu ya, buat ngadepin naik turunnya hidup. Nah, itu dia, pandangan filosofis atau spiritual. Duit bisa ngaruh ke beberapa aspek itu, pasti. Tapi nggak ngejamin semuanya. Ya otomatis ya. 4. Dan rasa puas atau contentment yang kita bahas tadi, bisa jadi itu fondasi psikologis yang lebih kokoh buat ngebangun dan nikmatin semua elemen kebahagiaan itu, apapun kondisi finansial kita. Rasa puas bikin kita bisa hadir sepenuhnya dalam hidup ya, dan ngehargain apa yang benar-benar penting. Persis. Oke, sebagai penutup nih kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungin. Ini nyambung banget sama inti bahasan kita dari bab tadi.
kalau kebahagiaan sejati emang lebih banyak datang dari rasa cukup daripada jumlah materi. Coba pikirin bentar deh, apa satu hal dalam hidup Anda saat ini, sesuatu yang udah Anda miliki, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai apresiasi lebih dalam lagi mulai hari ini? Coba direnungkan ya. Renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.